Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Anda semua yang mau belajar. Yang nggak mau belajar, silakan keluar dan tinggalkan kelas ini. Ya, kelompok belajar diskusi kita, sekalipun kelompok kecil, tetapi kelompok ini sangat mengedukasi dan membuka aib-aib kebodohan dan ketololan yang ada di dunia pertanian. Baik, kita mulai. Tema kita hari ini adalah petani jangan mau bodoh, petani jangan mau dungu, petani jangan mau tolol. Petani itu harus cerdas, ya. Makanya saya ambil tema itu. Berangkat dari mana ambil tema seperti itu? Berangkat dari informasi-informasi bodoh, tolol ya. Saya bilang aja begitu karena itu penyesatan. Bodoh tetapi kasih tahu orang. Kalau bodoh itu belajar. Kalau bodoh jangan kasih tahu orang. Nanti orang lain ikut bodoh. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah smart, yang biasa mencatat, menyiapkan pulpen dan buku catatan untuk biasa kita berdiskusi, saya yakin sudah jauh di atas level itu. Level kebodohan dan ketololan. Baik, informasi yang simpang siur banyak sekali melanglang buana di media sosial maupun offline, seminar dan lain sebagainya. Masih sampai detik ini masih mengatakan bahwa molase atau tetes tebu atau glukosa dalam bentuk apapun itu, mau itu kentang, mau itu dia tetes buah-buahan manis ekstraknya, apapun itu, gula aren dan lain sebagainya, intinya dia glukosa yang biasa dikenal dengan molase atau tetes tebu itu. Kalau kita tambahkan itu pada dekomposer, ya bioaktivator seperti M4 atau misalnya seperti M21 atau yang lainnya seperti itu, atau kompos misalnya. Kalau kita kasih molase, maka bakteri atau mikroorganisme, tidak hanya bakteri atau jamur, mereka akan bangun dan aktif. Kasih aja molase, pasti mikroorganisme yang tidur atau dorman akan aktif. Itu yang saya bilang, petani jangan dungu, petani jangan tolol. Harus pintar Bapak Ibu. Informasi-informasi gitu jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu ya. Gini Bapak Ibu ya, molase itu, gula itu, betul kalau ada yang mengatakan dia sebagai sumber energi. Ya, molase atau glukosa atau gula itu bukan hanya sumber energi yang kita bicarakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, pengurai. Bukan. Manusia dan hewan dan tumbuhan sama. Saya yang berbicara ini, Bapak Ibu yang mendengarkan saya sambil mencatat, sama. Tenaga kita, energi kita dapatkan dari gula. Glukosa, molase itu juga, tetes tebu itu. Kalau kita minum manis, kenapa bangun pagi sebelum aktivitas kita ngopi dulu ya, kita ngeteh dulu, kita makan dulu, sarapan dulu. Agar karbohidrat itu, gula itu masuk, agar nanti beraktivitas di kantor, di kebun, di bengkel ya. Semangat, ada tenaganya, yaitu gula. Itu manusia, hewan pun sama, tumbuhan baru kita bahas kemarin, karbon itu. Sin rasio itu, karbon itu sumber energi. Jadi gula itu bukan hanya untuk mikroorganisme, jamur, bakteri dan lain sebagainya. Untuk manusia, untuk singa, untuk gajah, untuk pepaya, pisang, semua makhluk itu butuh gula. Seperti itu ya, untuk energi. Kalau misalnya tambahkan gula untuk energi dalam dekomposisi ya, atau apa namanya pengaktifan M4 ya, bioaktivator, bisa sebagai sumber energi mikroorganisme. Tetapi jangan katakan bahwa dia bisa membangunkan mikroorganisme. Tidak. Gula tidak bisa membangunkan sebuah makhluk. Tidak bisa. Catat baik-baik, itu poinnya itu ya. Itu poin pentingnya, itu catat, garis bawahi catatan itu. Glukosa atau gula atau molase tidak bisa membangunkan sebuah makhluk. Catat dan garis bawahi, kotakin itu penting, itu ilmu itu susah sekali ya. Bapak Ibu tidur posisi dorman ya, atau koma di rumah sakit. Ada orang koma di rumah sakit sudah 1 tahun. Kita ambil gula, kita masukin dalam mulutnya dia, kita kasih dia gula. Bangun gak dia? Enggak bangun. Mana bisa dia bangun dari dorman hanya karena air gula? Gak mungkin. Seperti itu ya. Tumbuhan, dia dorman, stagnan. Bapak Ibu kasih gula karbon di situ, dia bertumbuh, dia memiliki energi. Enggak, tetap stagnan di situ. Sama saja dengan hewan dan kelompok mikroorganisme ini. Gula tidak bisa membuat sebuah makhluk itu bangun dari tidur, nggak bisa. Mau Bapak Ibu cari ilmu dimanapun nggak akan bisa ketemu itu. Nggak, dan itu realita, fakta. Seperti bukan ilmu pengetahuan, itu fakta. Bapak Ibu nggak mungkin mengandalkan gula untuk semua orang bangun. Gula itu dipakai ketika kita aktif. Catat baik-baik poin kedua ini, garis bawahi lagi. Gula dimanfaatkan sebagai sumber energi ketika makhluk itu aktif. Kalau dia pasif, tidak dimanfaatkan. Paham ya? Saya akan menggunakan gula itu untuk bekerja hari ini, bertani, mencangkul, membajak sawah saya. Ketika saya mengkonsumsi gula dalam keadaan hidup, aktif, dan saya sadar. Tubuh saya aktif. Ya, saya sadar, saya aktif, gula itu berfungsi. Kalau saya koma di rumah sakit, gula itu tidak berfungsi untuk saya membajak sawah. Paham ya? Nah, kalau begitu berarti semua informasi yang mengatakan bahwa untuk mengaktifkan mikroorganisme seperti M4 dan mikroorganisme yang dalam dekomposer yang lain, penambahan molase tidak akan membuat dia bangun. Ya, tidak akan membuat dia bangun. Terus kenapa mereka mengatakan itu? Karena otak mereka kecil. Seperti itu ya, seperti biji pepaya otaknya itu kecil seperti itu. Orang yang otaknya besar tidak mungkin mengatakan seperti itu ya. Dan orang yang, Bapak Ibu kalau dengar orang-orang yang mengatakan pencampuran M4 atau pencampuran ya bla 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 dengan molase, perbandingan ini untuk mengaktifkan bakteri, untuk membangunkan mikroorganisme yang dorman di dalam situ, untuk memperbanyak
Mengaktifkan, membangunkan itu sudah bodoh, tolol. Apalagi bilang memperbanyak, tolol 2 kali. Memperbanyak bukan tugasnya si gula, tugasnya nitrogen. Kalau kita mau memperbanyak, tugasnya nitrogen, Bapak Ibu. Gimana ya? Saya omong manusia aja. Manusia itu memperbanyak diri, perkawinan ya. Dengan apa? Manusia si laki-laki dan si perempuan menikah lalu punya anak. Sperma yang masuk dalam sel telur si wanita itu apa isinya? Protein, itu nitrogen. Jadi untuk berkembang biak di muka bumi ini makhluk membutuhkan protein, bukan gula. Mana bisa sperma dibentuk dari gula? Bahan utama yang dominan dalam sperma adalah gula. Mana ada? Itu protein. Begitupun dengan telur pada ayam. Sama ya, telur itu tinggi protein. Iya, karena protein itu memperbanyak diri. Berkembang biak itu kita ngomongnya nitrogen, asam amino, protein, nukleat, DNA, RNA. Protein itu, nitrogen itu. Jadi kalau saya bilang tadi, orang yang bilang pakai molase untuk membangunkan dorman, bakteri yang dorman, itu tolol 1 kali. Lalu dia katakan selanjutnya bahwa untuk memperbanyak jumlah mikroorganisme, tololnya 1000 kali. Ya, jadi tambah dia mengatakan itu, tololnya tambah banyak. Yang bisa membuat sebuah makhluk sampai dengan mikroorganisme sekalipun berkembang biak itu nitrogen. Paham ya? Bapak Ibu kasih gula saja ke mikroorganisme. Misalnya M4 kasih gula aja, makan gula aja dia. Apa yang terjadi kalau dikasih gula terus? Dia nggak bertambah banyak. Siapa yang buat dia tambah banyak? Orang Bapak Ibu nggak kasih nitrogen. Dari mana dia membentuk RNA? Dari mana dia membentuk DNA? Dari mana dia membentuk protein untuk memecah belah selnya? Selnya itu mau dibelah dari mikroba 1 menjadi mikroba 2, putus badannya menjadi 2. Pembelahan sel itu namanya, pembelahan diri. Itu butuh protein, bukan butuh gula. Seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak kasih protein, makanya kita belajar CN rasio pada kompos kemarin, yaitu untuk mikroorganismenya dapat karbon, mikroorganisme gula ya, mikroorganisme juga dapat nitrogen, protein. Supaya apa? Dia ada energi, supaya dia juga mendapatkan protein atau nitrogen untuk memperbanyak diri. Seperti itu ya. Poin-poin ini saya omongnya cepat, jadi tolong dicatat. Jadi apakah itu semua informasi itu konyol? Ya, itu konyol. Konyol dalam arti bukan salah, tetapi tidak sempurna. Seperti itu ya. Saya bilang dari tadi orang-orang yang menyampaikan itu tolol, itu bukan tolol salah, bukan. Tololnya itu karena dia tidak lengkap. Bapak Ibu bertanya bagaimana bikin kue, dia cuma kasih tahu siapkan gula sama air atau terigu sama air. Gimana? Mentega nggak dibilang, susu nggak dibilang, gula nggak dibilang, minyak nggak dibilang, oven untuk memanggang nggak dibilang, cetakan untuk membentuk kue nggak dibilang, masaknya gimana nggak dibilang, di suhu berapa semua nggak dikasih tahu, cuma dikasih tahu Bapak Ibu ambil tepung, terigu sama air udah. Itu ketolol itu. Mana ada orang kasih informasi tutorial membuat kue cuma 2 bahan itu lalu kita meraba-raba, itu kan tolol itu. Itu yang saya maksudkan. Jadi informasi itu tolol karena nggak sempurna. Nah, saya sempurnakan informasi tolol itu agar kita mencerahkan mereka juga ya. Jadi kalau kasih informasi yang tepat dan jelas, lengkap. Jadi apa Pak yang membuat sebuah mikroorganisme yang tidur atau dorman seperti yang ada dalam dekomposer itu supaya dia bisa aktif dan bangun? Yang pertama, Bapak Ibu semua, itu adalah kelembapan. Itu yang paling pertama. Ya, kelembapan itu nilainya lebih tinggi daripada glukosa. Seperti itu ya. Lebih tinggi daripada glukosa kelembapan itu. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, Bapak Ibu, saya kasih contoh gampang-gampang aja. Ada sebuah tanaman, Bapak Ibu mau kasih pupuk. Saya kasih pupuk supaya dapat mengaktifkan semua pertumbuhannya. Sama ya seperti glukosa tadi ya, molase tadi. Kasih ke mikroorganisme supaya dormannya bisa aktif. Saya kasih pupuk ke tanaman saya supaya bisa aktif dia, bertumbuh, berbuah, berbunga. Nah, itu kan tujuan pupuk kan. Apa jadinya kalau pupuk yang Anda berikan tapi tanaman itu tidak dikasih air? Pupuk diberikan di tanah yang gersang, kering, dan tandus. Pupuk itu diserap? Saya tanya ke Bapak Ibu, pupuk itu diserap? Tidak. Hanya orang tolol yang bilang pupuk itu diserap. Pupuk diserap dengan bantuan air. Dia larut ke dalam air, lalu pada saat tanaman difusi akar, itu istilahnya. Saat tanaman menyerap intersepsi akar ya, tanaman menyerap air H2O dari dalam tanah, terbawalah ion-ion unsur hara itu. Jadi dia nggak menyerap, tanaman itu nggak menyerap pupuk, tanaman menyerap air. Kebetulan masuklah ion itu dalam air, makanya dia serap sekalian pupuk. Ceritanya gitu. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu kasih pupuk ke tanaman dalam kondisi tanah kering, itu sama dengan Bapak Ibu kasih molase ke M4 dalam kelembapan yang tidak dihitung. Tidak ada hitungan kelembapannya sama sekali. Pak, saya kasih molase dengan M4 di sebuah botol wadah yang saya isi air. Lah, salah. Seperti itu ya. Salah itu. Gini Bapak Ibu ya, kelembapan itu ada di angka 50-60. Artinya 50-60% itu kelembapan, dia tidak kering, tetapi tidak becek. Ya. Kalau Bapak Ibu mengaktifkan sebuah mikroorganisme di tempat yang kelembapannya di bawah 50 atau 60%, Bapak Ibu ya. Kelembapannya di bawah itu, otomatis dia kering kan. Tidur mikroorganismenya. Tidak bisa bangun dia. Sekalipun molase 1 ton, Bapak Ibu tuangkan ke situ, nggak akan mau bangun dia.
Karena di kelembapan itu yang dia inginkan. Ya, di kelembapan 50-60% itu yang dia inginkan. Artinya enzim dalam tubuhnya dia bisa merespon, kasih tahu ke dia bahwa di situ ada gula. Paham ya? Sistem saraf dalam tubuhnya bakteri atau mikroorganisme itu bisa memberi sensor perintah pada, kalau manusia, otak. Pada otaknya dia untuk kasih tahu, di situ ada glukosa, di situ ada molase. Si orang itu kasih kita molase. Untuk memerintahkan dia, enzim itu untuk aktif, untuk perintah ke dia, kalau mereka berada di kelembapan itu. Tapi kalau di bawah kelembapan 60% itu, Bapak Ibu, enzimnya itu, sarafnya itu nggak ada perintah ke otaknya. Jadi dia mau mandi molase pun dia nggak tahu. Paham ya sampai sini ya? Jadi suhu itu penting. Pak, oke, kalau kekeringan, it's okay. Sekarang kami buat di dalam wadah yang airnya banyak, seperti POC. Itu kan banyak air itu, Pak. Saya bilang tadi 60% kelembapannya, artinya nggak boleh di bawah itu, nggak boleh di atas itu. Kalau tergenang itu di atas atau di bawah, ya di atas, itu 100% itu orang tergenang air kok. 100% itu, 100% apa yang terjadi? Apakah mikroorganismenya juga tidak sadar? Dia sadar. Tetapi apa yang terjadi? Pertumbuhan atau proses dekomposisi gula yang dilakukan lebih banyak fungi, jamur. Lebih banyak si jamur yang akan ragi. Lebih banyak mereka yang akan bekerja, yang lainnya pasif. Lebih banyak si ragi yang bekerja nanti. Akhirnya memfermentasi gula itu menjadi cuka. Menjadi apa? Alkohol. Menjadi apa? Wine. Makanya kalau POC itu baunya seperti cuka, baunya seperti wine, yang saya bahas ini, kelembapan di atas 60%. Jadi yang diproduksi nanti asam yang tinggi, asam organik itu, asam tinggi. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Jadi supaya kompos kita, Bapak, bakterinya aktif, tetapi dia tidak asam tinggi. Tetapi dia juga tidak mati, dorman bakterinya. Apa yang kita lakukan? Ya kelembapannya harus 60%, itu poin pertama. Untuk mengaktifkan sebuah mikroorganisme yang dorman. Seperti itu ya. Ini informasi lengkap. Itu poin pertama. Jadi yang paling penting adalah kelembapan. Yang kedua, selain kelembapan, kalau 60% sudah terpenuhi, apalagi Pak, suhu. Suhu harus berapa Pak? Suhu harus 40-60 derajat Celcius. Ya, suhunya ada di situ, 40-60 derajat Celcius. Pak, suhu saya ada setelah saya campur molase dengan M4, saya kasih di dalam kompos saya, atau saya aktifkan misalnya, maka suhu yang harus Bapak Ibu ukur, temperatur itu, termometer itu harus punya. Bapak Ibu harus mengukur suhu kompos yang tadi baru disemprot-semprot molase dan M4 tadi, atau dekomposer apa. Itu harus dicek suhunya. Suhunya itu harus berada di 40-60 derajat. Seperti itu. Kalau disemprot, besok Bapak Ibu cek suhunya di bawah itu, mikroorganismenya tidak tahu kalau Bapak Ibu lagi memberikan dia molase. Proses dekomposisi terjadi kalau suhunya ada di sekitar 60 derajat Celcius. 40-60 derajat. Itu aktivitas dekomposisi terjadi. Tetapi kalau kompos Bapak Ibu buka lalu ukur, dia ada di 20 atau 30 derajat Celcius. Itu nggak ada proses dekomposisi sama sekali. Mau 10 tahun Bapak Ibu ke situ, tetap seperti itu komposnya. Bentuknya semuanya sempurna seperti itu. Seperti itu ya. Tidak ada bakteri yang tahu bahwa dia dikasih molase. Seperti itu. Jadi suhu itu sama penjelasannya. Suhu 40 derajat sampai 60 derajat Celcius itu yang bisa membuat enzim di dalam tubuh si bakteri itu, sistemnya, metabolisme itu memerintahkan pada otaknya untuk mengatakan bahwa di sana ada molase. Ayo kita bangun dan kita mulai mengkonsumsi molase agar kita kuat sebagai sumber energi. Seperti itu ya. Jadi kalau suhunya Bapak Ibu aktifkan, misalnya saya siapkan M4, lalu saya siapkan molase, lalu saya mau aktifkan, saya siapkan wadah, saya tutup di tempat teduh, mana bisa bangun dia? Yang terjadi apa? Yang terjadi akan terjadi proses fermentasi, proses wine. Bapak Ibu mau minum arak di situ, mau aktifkan bakteri atau minum arak. Jadi semua bakteri yang kebanyakan di situ akan pilih untuk tidak mau bangun juga, dorman aja, tidur aja. Yang nanti aktif dan senang-senang di situ, si ragi, jamur. Dia akan bersenang-senang karena di situ banyak gula dan dengan kelembapan tinggi dia juga masih bisa senang-senang, tetapi yang lain sudah merana. Akhirnya karena dia saja yang senang-senang, terjadilah wine di situ atau cuka di situ. Ya, jadi itu yang harus Bapak Ibu pertimbangkan. Itu 2 poin penting. Makanya saya bilang kita harus cerdas sedikit lah ya. Setelah kelembapan mencapai 60%, suhu yang kita tentukan sudah dapat 40-60 derajat Celcius, maka disitulah molase yang kita berikan untuk mengaktifkan bakteri atau jamur atau mikroorganisme dorman berfungsi. Seperti itu ya, dia berfungsi. Otomatis mikroorganisme itu langsung sadar, langsung tahu bahwa kita diberi molase, kita diberi gula, kita diberi glukosa untuk sumber energi untuk kita bangun ya, dan tidak untuk memperbanyak diri, untuk bangun saja, untuk kasih tenaga saja. Untuk memperbanyak diri kita pindah lagi ke kamar sebelah. Nggak bisa kita bahas molase di sini. Kalau mau memperbanyak diri, mikroorganisme butuh nitrogen. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat kompos, ya, kasih molase. Molase itu masuk kategorinya karbon. Jadi semakin Bapak Ibu memberikan banyak molase, maka nilai karbon CN rasionya semakin naik.
Kemarin kita sudah belajar CN rasio untuk kompos itu berapa? 25 sampai 30 kan CN rasionya, ya. Kalau CN rasio Bapak Ibu sudah ukur, oh bahan-bahan yang saya gunakan CN rasionya 30 nih, ya. Kemudian saya tambah molase 1 ember, ya hancur sudah. CN-nya rasionya bukan sudah netral tapi naik lagi. Dia naik ke 35, naik ke 40. Ya karena gula molase itu kan karbon. Apalagi karbon yang sudah sederhana. Karbon dalam bentuk kompleks ya, karbon, udara seperti itu. Tetapi yang sudah sederhana, ya itu molase-molase ini. Ya, lignin, selulosa, hemilosa itu karbon-karbon juga, tetapi dalam bentuk kulit kayu, daun kering, batang padi, batang jagung, ranting pohon kering. Nah, itu lignin dan selulosa seperti itu, ya, serat seperti itu. Nah, itu karbon-karbon juga. Jadi kalau penambahan glukosa atau molase terlalu banyak, ya CN rasionya lari lagi. Seperti itu ya. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu mau, kita masuk lebih dalam lagi. Ketik aja di kolom komentar. Nanti kita Pak, kalau banyak yang minta nanti besok kita lanjut lagi ke dalam. Berapa dosis kalau misalnya kita mau kasih molase pada M4 ya, pada dekomposer, kemudian pada kompos yang kita mau berikan, pupuk organik padat maupun POC yang mau kita buat. Berapa ukurannya, takarannya, sehingga dia tidak jadi cuka. Sehingga dia tidak jadi alkohol, dia tidak jadi wine nanti. Ya, dia tidak jadi arak. Berapa komposisi molase yang kita pakai di situ untuk POC kita nanti dia jadinya POC, pupuk organik cair, bukan pupuk organik wine. Seperti itu ya. Nanti kita masuk di situ kalau misalnya banyak permintaan. Nah, untuk dekomposer itu, kalau M4 ya sudah pasti Bapak Ibu kita akan hitung molase di situ. Kalau Bapak Ibu mau pakai dekomposer seperti M21, ya ngapain kita pakai molase? Ya, M21 ini produknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu pakai dekomposernya M21 ini nggak perlu kita ngomong molase. Pak, kenapa M4 pakai molase? Kenapa M21 yang Bapak tunjukkan produknya ini tidak pakai molase? Ya iya, dia sudah punya enzim di dalam situ. Seperti itu. Jadi dia punya di dalam situ bukan hanya mikroorganisme seperti jamur dan bakteri pengurai. Enzimnya ada. Seperti itu. Yang enzim ini ketika kita berikan M21 ini kepada kompos, kepada POC, kepada bahan organik, mikroorganisme ini akan perlahan-lahan bangun karena kelembapannya sesuai, suhu udara sesuai. Dia akan lingkungan sesuai, dia akan bangun. Seperti dia akan bangun dan mencari makanan. Bapak Ibu jangan pikir mikroorganisme itu hanya bergantung pada manusia, kasih molase dia bangun, enggak kasih molase dia tidur. Enggak. Bapak Ibu dikuburkan aja kita busuk jadi bangke kok. Terurai sempurna oleh mikroorganisme kok. Daun yang jatuh di hutan saja lapuk hancur tanpa dikasih gula. Siapa yang serajin menyemprotkan molase ke hutan supaya semua daun-daun di hutan, ranting-ranting di hutan menjadi humus? Nggak ada yang orang yang gila seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Semua bahan organik di hutan melapuk. Apakah ada penambahan molase? Nggak ada. Kenapa saya bilang kalau M4 ini tidak pakai molase, dia tetap baik-baik saja? Ya iya, karena memang dirancang nggak pakai molase. Ngapain ribet-ribetin orang pakai segala macam? Karena bakteri di dalam situ, mikroorganisme dalam situ, jamur dalam situ Bapak Ibu semua. Sekalipun mereka dorman, mereka ada stok enzim. Jadi dalam situ ada enzim. Jadi begitu ceritanya gini, ketika M21 ini kita kasih ke kompos kita, bahan organik, bahan kompos ya. Bahan organik yang mau kita bikin kompos, kita kasih M21 ke dalam situ Bapak Ibu. Enzimnya langsung kerja, langsung melakukan, langsung menghancurkan. Enzim itu benda mati ya. Dia bukan makhluk hidup, dia benda mati. Enzim ini dihasilkan dari si mikroorganisme ini. Mikroorganisme masih tidur, tapi enzimnya udah ada. Itu jagonya ini, makanya dia lebih mahal 2 kali lipat dari M4 itu. Saya bukan mempromosi ini, yang bagus saya kasih tahu. Kalau nanti ada, oh Pak Roni lagi promosi ini. Kalau ada yang lebih bagus dari ini, saya akan bilang ini kalah dari yang ini. Saya orangnya fair-fairan, tapi bukan baru kenal saya. Saya orangnya fair-fairan. Saya bukan orang yang mukanya di mana-mana, seperti itu ya. Muka di belakang, di pantat, di tangan, di kaki. Saya mukanya cuma di sini. Seperti itu. Jadi saya orangnya lurus saja, seperti itu. Kalau ada yang lebih bagus ini, pas saya bilang. Di sini M21 ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih ke bahan organik, enzim yang ada di situ akan langsung meremukkan atau menghancurkan, memproses bahan organik. Sambil menunggu oknumnya, pabriknya, mikroorganisme yang tidur ini bangun. Dia akan bangun sendiri. Dia akan bangun sendiri Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu bangunin, dia bangun sendiri. Lingkungannya sesuai seperti yang kita bahas poin 1 tadi. Kelembapannya cocok, ya. Suhunya cocok, dia bangun sendiri. Terus gulanya dari mana? Ini dia cari sendiri. Mana ada singa tidur lalu Bapak Ibu sodorin daging rusak ke mulutnya? Mana ada? Singa itu tidur, bangun dia lapar, dia berburu. Seperti itu logikanya. Bapak Ibu bangun pagi, ya, siap mandi, rapi, wangi ke kantor. Untuk apa? Berburu kan? Berburu cuan. Seperti itu kan? Apa iya? Dari kantor datang, selamat pagi. Oh udah bangun, ini uangnya, gajinya, nggak usah kerja. Mana ada? Seperti itu kan? Akar saja tumbuh kemana-mana, kok mencari makanan, kok mencari unsur hara kok. Iya kan? Mana ada akar diam lalu? Memangnya tanaman itu tunggu Bapak Ibu pupuk dulu baru dia hidup? Enggak. Jadi nggak usah konyol-konyol begitu. Seolah-olah molase ini dari surga jatuh ke bumi. Nggak usah lebay seperti itu ya. Makanya kalau misalnya mau Bapak Ibu mau lebih banyak, saya agak kasar ya penyampaiannya. Ya, memang tipenya seperti itu. Jangan terlalu halus. Kalau waspadai orang yang berbicara halus karena pembodohan banyak di situ ya, penipuan banyak di situ. Orang yang kasar-kasar itu biasanya memang agak keras tapi orangnya penyampaiannya dan materinya pasti niatnya tulus ya. Kemudian
Kalau misalnya Bapak Ibu berminat untuk yang barang ini, M21 ini, nanti saya taruh. Karena gini ya Bapak Ibu, banyak, saya taruh di deskripsi nanti. Bapak Ibu bisa lihat kolom deskripsi. Karena gini, pertanyaan itu kadang saya balas itu pertanyaan yang sederhana gini. Pak, kirim link dong. Pak, beli di mana? Kemasannya seperti apa? Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu menghadapi pertanyaan sebanyak itu hanya bertanya soal produk. Seperti itu. Nah, kalau saya cuma menghabiskan waktu 1 menit, saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu mau beli M21 ini, pengomposan cepat, bakterinya lebih banyak, lebih jos, lebih kuat, plus enzim tanpa molase. Klik kolom deskripsi, ada produknya di situ. Tokonya jujur, amanah, saya nggak kenal orangnya. Jujur, amanah, terpercaya, dan pasti murah. Selesai kan? Ngapain saya ketik-ketik balas semua pertanyaan Bapak Ibu? Pak, pupuk ini beli di mana Pak? Pupuk ini penggantinya apa? Ngapain? Saya balas-balas itu capek. Mendingan saya 30 detik saya ngomong produknya aja, selesai masalah, saya nggak perlu balas-balas ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, banyak yang haters itu yang orang nyinyir itu suka masuk ngomong-ngomong kayak gitu, ngapain saya, urusan apa sih sama barang-barang itu, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Besok kalau misalnya Bapak Ibu mau kita masuk lebih dalam tentang pencampuran itu, tapi kalau Bapak Ibu rasa ngapain mulasi lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Terima kasih dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah dan janganlah letih menabur dan berbagi kebaikan.